Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Ada salah satu rekan kita yang menanyakan ke channel YouTube Sapam Jaya, sebenarnya Sapam itu boleh nggak sih melakukan pengecekan tas para pengunjung ataupun tamu? Itu kan privasi bagi mereka. Terus kalau mereka menolak, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing, kita bahas bersama-sama pertanyaan tersebut. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya. Mohon izin subscribe, Komandan. Sebagai seorang Sapam, menjaga keamanan dan ketertiban itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Salah satunya melakukan pengecekan tas, pengecekan kendaraan, pengecekan bodi, demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Berkaitan dengan pertanyaan dari rekan kita yang menanyakan, apakah Sapam boleh melakukan pemeriksaan tas terhadap tamu dan pengunjung karena itu privasi bagi mereka, dan bagaimana caranya mengatasi apabila ada tamu maupun pengunjung menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, apa sih sebenarnya dasar dari kita melakukan pengecekan tersebut? Pertama-tama yang perlu kita pahami terlebih dahulu, siapa sih Sapam itu? Nah, kalau kita lihat berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di situ kan dijelaskan pengemban fungsi kepolisian itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa. Salah satunya Pam Swakarsa ini adalah satuan pengamanan. Walaupun di situ tidak dijelaskan secara terperinci tentang Satpam, kita ketahui bersama-sama kalau arti dari Pam Swakarsa itu kan adalah suatu bentuk pengamanan atas dasar kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat yang sudah memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Satpam sendiri jelas-jelas sudah mendapatkan pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pembantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian. Jadi jelas Sapam ini resmi. Yang kedua, di dalam melaksanakan tugas juga, Sapam itu kan sudah diatur oleh Perkap nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan rekan kita yang menanyakan boleh nggak sih Sapam itu melakukan pengecekan terhadap barang bawaan pengunjung ataupun tamu. Saya rasa ini boleh sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007. Di pasal 6 itu kalau kita lihat tugas pokok, fungsi, dan peranan Sapam itu jelas-jelas sekali. Mungkin rekan-rekan semua sudah pada paham tugas pokok dan fungsi Sapam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari peranan Sapam kan jelas. Sapam ini berperan sebagai unsur pembantu pimpinan organisasi atau perusahaan. Jadi kalau pimpinan organisasi atau perusahaan memerintahkan kepada Satpam agar semua tamu dan pengunjung dilakukan pengecekan tanpa terkecuali, Sapam sebagai pembantu pimpinan perusahaan harus siap melaksanakan tugas. Yang kedua, peranan Sapam itu kan sebagai unsur pembantu Polri dalam penegakan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat kan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu kan pasal 16 ayat 1 huruf A-nya itu mengatakan kalau Polri itu berwenang melakukan penggeledahan. Nah, untuk itu kan Sapam sebagai unsur pembantu Polri dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan, ya tentunya juga memiliki kewenangan tersebut dengan dasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi menurut saya pengecekan tas itu sudah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan peranan Sapam. Terus bagaimana caranya kita mengatasi apabila ada tamu ataupun pengunjung yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan? Kalau kita lihat kembali di Perkap nomor 24 tahun 2007 itu pasal 6, fungsi Sapam itu kan salah satunya menegakkan peraturan dan tata tertib di lingkungan kerjanya. Jadi kalau memang itu sudah menjadi peraturan, setiap tamu yang masuk dilakukan pemeriksaan, Sapam hukumnya wajib menegakkan peraturan tersebut. Sampaikan ke tamu ataupun pengunjung tersebut, izin ini sudah menjadi peraturan dari perusahaan ini. Jadi kalau ibu mau masuk ke sini, silakan ikutin aturan, tas kita periksa. Kalau ibu tidak mau, silakan tinggalkan tempat ini.
mungkin itu lebih baik, karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka bawa kalau kita tidak melakukan pemeriksaan. Jangan-jangan dia bawa bom, berbuat kejahatan. Jadi jangan sampai sedikit pun kita melonggarkan peraturan. Itulah fungsi kita ditempatkan situ sebagai seorang sapam. Oke sobat, mungkin itu sedikit pendapat dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas dukungannya. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya.